Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunda Ririn dan juga biasa dipanggil Emak. Di sini saya ingin kembali menceritakan perjalanan hidup saya yang juga pernah saya sampaikan di video sebelumnya tentang puasa hari kelahiran. Saya memang rajin ya sejak masih remaja itu menjalankan puasa hari kelahiran. Dan puasa hari kelahiran yang saya jalankan itu atas atas saran daripada mbah saya waktu itu. Mungkin di episode sebelumnya saya sudah menceritakannya kenapa saya menjalankan puasa hari kelahiran. Sebenarnya puasa hari kelahiran dulu itu waktu saya masih remaja itu saran dari mbah saya itu hanya rajin-rajin puasa hari kelahiran supaya kamu nanti apa yang menjadi keinginan kamu dimudahkan, baik itu urusan rezeki, baik itu urusan lain, baik itu urusan sekolah, baik itu urusan hal-hal yang pokoknya banyak sekali ya, itu yang disampaikan oleh mbah saya. Namun seiring jalan dengan rajinnya saya puasa, dan kalau saya lihat kalender puasa saya itu tidak pernah putus ya, dari tahun 1989 lah kurang lebih ya, 89 itu atau 88 mungkin ya. Saya lulus SMA itu tahun 85 ya, jadi sejak itulah sebenarnya saya sudah mulai belajar puasa, tapi tidak rutin. Tapi setelah di tahun 89 gitu saya mulai itu bikin kalender, karena saya mulai memahami, mulai mengerti bahwa puasa hari kelahiran itu ternyata luar biasa manfaatnya untuk kehidupan saya, kan seperti itu. Sejak saya mendapatkan cerita atau pemahaman tentang sedulur papat lima pancer kakang kawah adik ari-ari, saya sungguh tertarik ya dengan adat budaya orang Jawa yang puasa di hari kelahiran, karena makin kesininya itu luar biasa sekali yang saya rasakan. Kalau boleh saya sedikit cerita di sini ya, hal-hal yang di luar nalar atau mungkin tidak masuk logika ya kalau kita pikir dengan pikiran akal kita ya. Contohnya seperti ini. Waktu itu saya pergi ke undangan dan cukup jauh ya, naik motor waktu itu. Kebetulan saya waktu remaja juga suka main motor ya. Saya suka main motor waktu remaja itu. Saya juga dulu pernah ikut dalam kegiatan motor cross atau standar SS dulu ya, motor bebek. Jadi saya suka sekali gitu dengan kegiatan touring dengan motor seperti itu. Nah, waktu itu saya sudah berkeluarga ya, sudah punya anak satu. Saya pergi kondangan dan cukup jauh ke Sukabumi waktu itu. Posisi saya ada di Jakarta. Nah, saya ke Sukabumi naik motor. Pulang dari Sukabumi itu terjadi musibah kecelakaan yang menimpa saya. Terus terang waktu itu saya belum menggunakan tutup kepala, belum menggunakan hijab ya, belum berjilbab gitu. Jadi saya masih waktu itu karena ke undangan saya menggunakan wig ya, rambut palsu. Saya menggunakan wig gitu ya. Saya dibonceng waktu itu. Nah, pulang dari undangan itu kan motor kita kenceng sekali ya, karena ngikutin bus waktu itu. Kita ngikutin bus dan tiba-tiba bus itu minggir, berhenti untuk ngambil penumpang. Nah, kita kan nggak mungkin ngebuang kan, nggak mungkin ngebuang motor kita gitu. Kita langsung ambil nyalip. Ternyata di depan itu ada mobil kijang kapsul. Dulu masih zamannya kijang kapsul ya. Ada mobil kijang kapsul. Jadi itu bener-bener tabrakan tabrakan gini, tabrak banteng begini nih, tabrakan begini. Terus saya tidak bisa menceritakan teman saya ya yang bawa motor karena kasihan. Nah, sungguh kasihan, kondisi juga parah ya. Nah, pada waktu itu saya terlempar ke atas kap mobil. Saya masih terasa tuh badan saya kebanting di kap mobil. Terus memang batin saya bilang begini, ya Allah,
lindungi aku ya sedulur papat lima pancar kakang kawah adik ari-ari, tolong aku gitu. Aku tuh sempat berucap seperti itu karena itu sudah menjadi kebiasaan karena saya rajin puasa kan gitu ya. Terus saya jatuh ke bawah ke aspal dalam posisi tengkurap. Nah pada saat posisi saya tengkurap itu darah tuh saya sadar darah itu wah banyak sekali gitu ya. Saya berpikir apa nih yang rusak nih, yang pasti apa wajah saya karena di seputar wajah saya kan saya tengkurap begini. Terus waktu itu terus datang nih yang nolongin saya otomatis helm saya kan diangkat ya, helm saya diangkat gitu karena saya pakai wig, jadi kan wignya tuh ikut terbawa di helm. Mereka teriak, wah kepalanya copot. Saya sadar, saya sampai kenapa kepala saya enggak kok gitu ya, saya sampai masih bilang kok enggak gitu kan, enggak saya gitu. Udah akhirnya saya ditolongin. Itu percaya tidak percaya, saya itu yang rusak hanya gigi. Jadi gigi saya patah 2 atas 2 bawah, dan ini bibir bagian dalam ini sobek, jadi dijahit bibir dalam. Jadi darah yang segitu banyaknya itu keluar dari bibir saya yang sobek di bagian atas sini. Jadi maka gigi saya agak kurang bagus begini. Ini sebenarnya sudah pakai gigi palsu ya, karena tabrakan itu jadi rusak gitu giginya. Satupun badan saya tidak ada yang luka, baik luka dalam maupun luka luar tidak ada. Gesrekan pun tidak ada. Luar biasa, bersyukur. Ya memang bagaimanapun juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melindungi kita gitu. Namun di balik semua ini juga ada hal-hal yang luar biasa seperti itu. Karena teman saya sendiri yang bawa motor tuh udah nggak bisa diceritakan ya, nggak bisa diceritakan. Pokoknya menyedihkan seperti itu. Itu salah satu contoh. Artinya banyak sekali kejadian-kejadian yang yang menurut saya ya perlindungan yang saya terima seperti itu ya, terlepas ya ini daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya juga pada akhirnya belajar ilmu belajar dengan mursyid saya itu, saya ilmu tasawuf ya, karena guru saya itu tasawuf, jadi saya belajar tasawuf sehingga saya mempelajari itu juga seperti itu. Wah luar biasa sekali. Banyak sekali kalau saya ceritakan satu persatu kejadian demi kejadian yang saya terima pada saat saya menjalani kehidupan ini, dan itu yang nyata-nyata. Namun yang hal-hal yang tidak nyata itu artinya tidak nyata begini, banyak hal-hal yang saya lihat itu yang sebenarnya orang seumpamanya tidak melihat gitu ya, terus saya melihat, terus saya memprediksi sesuatu itu alhamdulillah. Tapi ini untuk konsumsi diri pribadi saya ya. Kadang-kadang saya hanya kepada keluarga saya sampaikan. Ada hal-hal tertentu semuanya akan saya sampaikan. Jangan begitu, begini aja, begini gitu. Pilihan ada 2. Kalau yang begini nanti akan begini. Kalau yang begini akan begini. Lebih baik tidak ngambil yang ini. Paling saya memberikan saran-saran seperti itu. Tapi saya tidak langsung nge-blow off gitu ya, langsung cerita nanti akan ada kejadian begini, tidak. Karena pada dasarnya kita tidak boleh ya, itu kalau kata mbak saya dulu, kalau kamu diperlihatkan untuk hal-hal mengenai taruhlah diperlihatkan akan terjadi akan terjadi sesuatu di mana gitu, kamu jangan berucap, karena itu adalah haknya yang Maha Kuasa. Bisa saja kamu bicara seperti itu, tapi jika Allah tidak mengizinkan pun itu tidak akan terjadi, kan seperti itu. Itu adalah rahasia, maka yang rahasia jadikanlah itu rahasia. Paling tidak kamu jadi introspeksi bahwa akan terjadi sesuatu yang tidak baik atau akan terjadi sesuatu yang tidak enak, sehingga kita bisa waspada. Sebenarnya seperti itu. Dan ada hal lagi yang juga sering saya terima itu dulu ya, waktu zaman anak-anak masih kecil. Anak pamit ya, mah berangkat sekolah gitu kan, ya gitu, hati-hati kan seperti itu, berangkat. Terus nggak lama itu pandangan mata saya itu diperlihatkan anak saya itu ketabrak motor gitu ya, itu pernah kejadian tabrak motor.
saya langsung lari ke depan, saya kejar gitu. Dan itu benar, tapi anak saya tuh sempat terhindar gitu, jadi motornya yang jatuh. Dan itu saya langsung kejar gitu, enggak gitu, enggak mungkin gitu kan, saya langsung begitu. Dan memang ternyata mbah saya juga dulu sarankan, jika kamu diperlihatkan sesuatu yang tidak baik atau tidak enak, atau kamu ada hal-hal di batin kamu yang ada hal-hal yang akan terjadi tidak baik gitu, kamu harus lawan dengan tidak, ya Allah, tidak mungkin terjadi, harus dihentak seperti itu. Jadi jangan diikutin seperti itu. Dan itu sering kejadian sekali. Jadi kalau ada akan hal-hal yang umpama dulu ya, suami saya melihat suami akan, wah suami ini kan, suami dulu kerjanya di bandara ya, Bandara Soekarno-Hatta. Terus saya melihat suami ini, suami akan ada musibah begini gitu ya. Terus saya bilang enggak mungkin, enggak gitu. Nah terus pada saat suami pulang, kadang saya tanya, ada yang istimewa nggak tadi gitu kan, ada hal-hal yang ini nggak? Iya, tadi aku hampir keserempet mobil apa namanya yang suka bawa barang-barang itu loh, kalau dari pesawat bawa barang-barang apa ya, troli, aduh mobil apa tuh ya yang suka bawain barang-barang ke inilah gitu, barang-barang penumpang gitu. Iya, aku hampir aja tadi kegencet, yang dari sana lewat, dari sini lewat, aku di tengah lagi jalan mau ke sana, hampir aku ke ini. Ya alhamdulillah sih enggak gitu tuh. Jadi ya Allah, seperti itu, ya Allah. Dan yang paling menakutkan untuk saya sekarang ini adalah kalau saya ke rumah sakit tuh, saya paling nggak berani ke rumah sakit. Bukan saya nggak mau besuk temen, bukan saya nggak mau melihat kalau ada orang yang sakit di rumah sakit, karena pernah beberapa kejadian ya, saya ke rumah sakit, saya jalan gitu, terus saya sempat kaget, kok seperti ada bayangan ya gitu. Nanti kadang di kiri, kadang di kanan gitu, bayangan orang yang sedang tidur itu. Ternyata besoknya dapat kabar bahwa yang di sebelah itu udah nggak ada, seperti itu. Dan itu pun kejadian waktu itu dengan salah seorang rekan saya ya, 2009 saya ikut nyalek. Nah beliau itu ke saya bilang, majurin gitu kan, pokoknya nanti masalah atribut dan lain sebagainya saya bantu. Terus saya tadinya nggak mau gitu kan, tapi saya cobalah, karena memang guru juga pernah menyampaikan kepada saya, jangan pernah berprasangka apapun sebelum kamu sendiri merasakan, sebelum kamu sendiri terjun di dalamnya. Seumpamanya nih ya, umpama partai itu tidak baik, partai itu banyak orang korupsi, partai itu demikian. Saya jadi ingin mencoba, ingin tahu di mana sih ketidakbaikan tentang partai itu gitu, di mana sih ada hal-hal yang buruk di partai itu, seperti itu. Nah waktu itu saya coba, saya nyalek. Nah teman saya itu sakit, ceritanya sakit, saya besuk terus saya nangis gitu, sampai waktu itu istrinya juga kan, waktu itu kan bapak baiklah ke saya gitu kan, karena saya itu aktif gitu kan, dia kepengen saya maju gitu ya. Terus saya nangisnya bukan apa-apa, ya Allah gitu, kok dia udah ada di sebelah sini ya, posisinya sudah seperti ini, sebelah sini gitu. Saya terus doain aja Bu biar bapak sehat gitu. Iya, saya iya aja gitu. Ya benar, gak lama saya pulang, waktu itu jam berapa sore ya, saya pulang sore jam 11 malam saya dapat berita bahwa beliau berpulang. Jadi saya takut kalau ke rumah sakit, gak berani seperti itu. Karena saya seperti ngelihat lampu ya, jadi kalau saya lihat itu lampunya redup, wah ini mah nggak mungkin bisa naik jadi 100 watt nih gitu, kayak gitu. Nah itulah belakangan ini saya baru, nggak belakangan ini ya, sudah beberapa tahun yang lalu lah ya, saya
jadi merasakan bahwa apakah ini karena saya dulu rajin menjalankan puasa seperti itu, sehingga saya banyak hal-hal aneh-aneh yang saya temui, yang saya dapatkan, sehingga saya mencari pembimbing, kan seperti itu. Saya beberapa kali mencari pembimbing sampai akhirnya saya bertemu dengan mursyid saya. Alhamdulillah, wah luar biasa sekali. Kalau saya cerita tentang perjalanan saya ya, dari mulai remaja sampai saat ini itu, wah berapa episode ya. Karena banyak sekali hal-hal yang istimewa seperti itu. Dari dulu sejak remaja memang saya itu termasuk orang yang aktif ya. Dari masih sekolah juga memang sudah aktif di Karang Taruna, aktif di OSIS, aktif di kegiatan-kegiatan ya macam-macam ya. Ada kegiatan sosialnya, ada kegiatan apa namanya, waktu kejadian apa namanya, tsunami di Aceh juga saya ikut menjadi relawan juga waktu itu. Jadi memang saya itu suka ya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu apa ya, sosial ya, kayak gitu. Kayaknya hati saya tuh gampang iba sih sebenarnya, kalau ngelihat sesuatu tuh suka gampang terenyuh seperti itu ya. Jadi saya tuh suka dengan kegiatan-kegiatan seperti itu. Alhamdulillah, kayaknya sudah hampir rata ya saya jalani. Terus ke Baduy juga ya, saya Baduy luar, Baduy dalam. Saya tuh suka sekali dengan napak tilasnya perjalanan para leluhur. Karena ya alhamdulillah sejak kita istilahnya ada interaksi ya, itu ada hal yang apa ya, kadang saya tuh melihat sejarah itu tidak seperti itu gitu. Karena saya duduk, saya meditasi, saya apa namanya, coba berinteraksi gitu kan dengan leluhur gitu ya. Banyak hal-hal yang saya temui, yang saya dapatkan yang tidak seperti pada sejarah kan seperti itu. Tapi saya ini menjadi konsumsi pribadi saya saja. Saya nggak berani bercerita kepada kemana-mana. Ini menjadi akhirnya saya membuat satu puzzle ya. Oh, kemarin saya menerima satu berita cerita sejarah itu pada saat saya interaksi seperti itu ya, demikian. Itu saya terus nanti berapa bulan kemudian, oh ternyata yang waktu itu saya terima itu ini ternyata begitu. Jadi setiap kali perjalanan saya itu seperti puzzle. Iya, seperti puzzle, menyusun puzzle itu yang membuat saya semakin suka. Dan ada rasa nikmat yang saya rasakan bahwa luar biasa ternyata leluhur kita. Pada akhirnya saya ke sana. Itu sehingga kenapa saya mencari guru atau mencari mursyid, agar saya juga tidak salah. Gitu. Jadi dari sisi budaya, sisi apa, leluhur, terus dari sisi keyakinan saya untuk agama saya itu supaya seiring sejalan. Dan wah luar biasa sekali sungguh, terutama apa namanya, apa ya, banyak hal-hal yang apa diperlihatkan oleh Yang Maha Kuasa itu ya, pada saat genting gitu ya, pada saat emergensi gitu, banyak sekali yang tiba-tiba saya suka ada yang batin ini kayak bicara gitu, gini gitu. Itu saya jalanin dan alhamdulillah, iya itu sering sekali begitu. Satu hal yang saya terima itu jelas-jelas ya, saya itu kan dulu rajin di Kasunanan ya, zaman masih beliau Sinuwun 13, PB 13 ya, masih aktif naik ke Gunung Lawu. Saya dulu sering ikut Sinuwun naik ke Gunung Lawu. Nah satu ketika itu dari mulai kita berangkat itu dari Cemoro
Sewu itu udah mulai hujan turunnya luar biasa deras ya. Jadi tembus ke, kita bawa apa namanya, keril ya, kita bawa ransel tuh tembus basah. Kita tetap naik ke atas gitu, kita tetap jalan itu. Jas tuh sudah tembus ke dalam, baju tuh udah basah semua. Pos 1 ya, kita pos 1 di Cemoro Sewu waktu itu ya. Nah dari Cemoro Sewu naik pos 2, nah sampai pos 3 itu saya kram, kaki udah nggak bisa digerakkan. Kram tuh naik sampai ke perut ya, sampai ke perut itu rasanya wah kaku, kok sakit banget. Diapain aja sama, di sana kan ada yang namanya AGL, anak Gunung Lawu, tim rescue-nya Gunung Lawu ya. Saya coba dipapah gitu, saya ditaruh di satu tempat peristirahatan ya, gubuk-gubuk begitulah ya. Di situ saya menurut anak-anak AGL, udah bunda turun aja, kalau kram perut gini takutnya terjadi apa-apa kan gitu ya. Akhirnya sambil menunggu waktu itu saya hanya berpikir gini, ya Allah, mungkin mama sampai di sini nih nak gitu ya. Saya tuh ingat anak saya 3, anak sudah 3 waktu itu. Aduh, mungkin nih umur mama sampai di sini nih gitu ya. Sedih saya waktu itu. Napas sudah susah ya, susah napas, kaku, sakit semua gitu. Mana sih kalau kram perut tuh kaki udah nggak bisa digerakin gitu. Itu tiba-tiba ya, tiba-tiba Masya Allah saya gini, ya Allah ya Rasulullah, mohon izin dan ridhomu ya Allah. Ibu bapak, aku minta doanya siang hari maupun malam, lahir maupun batin, ya sedulur papat lima pancer, kakang kawah adik adik, seperti itu, yang memayungi aku, yang merewangi aku dari rahim hingga alam dunia ini. Mohon izin ridhonya gitu. Jika memang umur saya sampai di sini, jadi karena saya orang yang ikhlas, saya sampai seperti itu karena udah rasanya nggak kuat gitu. Subhanallah, itu tiba-tiba ya perut saya terasa nggak kenceng gitu. Terus rasa tuh di hati sama di telinga itu sama gitu. Ada yang menyampaikan kata-kata seperti ini, Nduk, ojo putus selawat. Saya diem aja, terus dia ucapin lagi, Nduk, ojo putus selawat. Seperti itu. Terus saya langsung selawat. Saya selawatnya begini waktu itu, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kan saya begitu ya. Tapi beliaunya, nih batin saya bilang begini, cukup sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan putus. Tekan kue tekan dhuwur, selamat kue selamat. Seperti itu. Akhirnya saya baca terus sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wallah, itu rasanya tuh perut saya anget. Terus makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, makin ke bawah, kram itu hilang. Tadinya kan kaki saya terasa dingin karena dibalsemin ya, udah udaranya dinginnya luar biasa, udah gitu pakai balsem gitu kan, wah udah nggak karu-karuannya. Itu rasanya hangat, kaki saya terasa hangat. Saya selawat terus, tidak putus-putus selawat. Akhirnya anak AGL aja sampai heran, Bunda kok bisa gitu. Alhamdulillah saya bilang gitu ya, nggak tahu nih, nangis. Saya bilang, oh subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Terus saya begitu. Akhirnya anak AGL bilang, Bunda mau turun apa lanjut? Lanjut, saya bilang gitu. Nggak enak sama si Nuwun. Saya kan bilang gitu, saya harus sampai di atas gitu, dan si Nuwun harus tahu saya ikut sampai ke atas. Seperti itu. Sampai waktu itu si Nuwun itu pernah kirim kuda kan, naik kuda aja kalau memang nggak kuat, naik kuda gitu. Wah, lewat tebing-tebing, jurang-jurang aku harus naik kuda? Enggak, saya lebih baik jalan ya, nggak berani kan gitu ya. Nah akhirnya saya melanjutkan perjalanan sampai ke pos 4, pos 5,
Allah, itu ringan, bener-bener ringan, sampai saya sampai di apa namanya, di Argo Dalem, Argo Dumiling, Argo Dumilah, sampai ke atas, sampai muksonya apa namanya, Noyogenggo. Sampai di sana saya itu kuat, sampai saya mandi di Sendang Derajat, kuat. Wow, itu saya tidak putus selawat. Turun pun demikian, cepat sekali saya turun. Saya tidak putus sawat sampai di bawah. Sampai keesokan harinya itu saya alhamdulillah. Ya, jadi itulah hal-hal yang luar biasa yang saya terima dan yang saya rasakan. Maka kalau menurut saya, sesuatu itu tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Ya, karena apa yang saya alami, apa yang saya jalani itu dari mulai saya remaja, saya rajin menjalankan puasa hari kelahiran. Ternyata manfaatnya itu saya rasakan sampai hari ini. Dan alhamdulillah saya sampai hari ini diberi sehat. Dan kemarin itu saya baru turun dari Gunung Sanggabuana dengan usia saya yang sudah 58 tahun. Jadi sudah dari mulai apa namanya, yang Sira di sana, ujung kulonnya di Banten, sampai ke apa Alas Ketonggo di Banyuwangi, saya itu sudah mapar jalan. Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang sungguh sayangnya bagi kita ya, yang tidak pernah mengenal dengan kita punya saudara. Karena secara agama di Muslim ya, di Islam, ketemunya itu beliau-beliau itu atau saudara kita sedulur papat lima pancar itu adalah 4 malaikat: Jibril, Mikail, Israil, Israfil. Itu ternyata 4 malaikat itu ketemunya di keilmuan saya pada saat saya belajar tasawuf. Jadi jangan salah ya, kalau adat kebudayaan Jawa itu tidak ada yang sirik, tidak musyrik, tidak. Puasa hari kelahiran itu kalau kita benar-benar mencari, memahami sampai pol-polan, kita akan paham. Karena saudara-saudara kita itulah yang telah menemani kita dari rahim ibu kita sampai kita ada di dunia ini, dan kita kembali ke alam kubur. Nanti saudara kita yang akan mengiringi kita, yang akan mengantar kita. Sekian dulu, saya akan sambung lagi di cerita selanjutnya dengan cerita-cerita yang lebih seru. Pengalaman-pengalaman saya di gunung-gunung, pengalaman-pengalaman saya waktu saya ziarah-ziarah akan saya ceritakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.